Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Karena kemarin Tarotku tidak sempat buat untuk video request, jadi request-request 2 hari yang lalu akan Tarotku jadikan satu di video ini ya. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, share video-video Tarotku ya. Oke, kita akan mulai. Request yang pertama yaitu request dari si Brendel. Requestnya adalah, terima kasih Tarotku atas bacaannya. Saya pilih nomor 2, tapi bagaimana ya caranya? Saya sudah berusaha untuk melupakannya, tapi tetap juga selalu ingat sama dia. Apakah itu disebabkan karena guna-guna dia? Karena saya pernah baca Tarotku dan Tarotku bacakan saya kalau mantan saya guna-guna sama saya. Oke, bagaimana cara melupakan dia? Kita akan ambil pertanyaannya adalah bagaimana cara melupakan si dia ya. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu tanyakan dalam hati, bagaimana cara melupakan dia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, bagaimana cara melupakan dia? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk memilih kartu yang paling kiri, bagaimana cara melupakan si dia? Kartu Seven of Pentacles sebenarnya menyimpulkan untuk tidak usah terlalu berpikir jauh ke depan untuk nanti akan seperti apa, tapi fokus ke masa sekarang. Kita lihat, karena kartu Pentacle lebih banyak bercerita tentang hal-hal yang sifatnya terlihat. Kita lihat sekeliling kita, masih banyak tidak hal-hal yang berkaitan dengan kita, dengan si dia secara nyata. Mulai dari fotonya, nomor teleponnya, apapun yang berkaitan dengan dia, dibersihkan. Karena dengan begitu, ini akan jauh lebih mudah untuk melupakan dia ya. Jadi selesaikan hal-hal yang sifatnya terlihat yang berhubungan dengan dia. Mulai dari foto, nomor telepon, apapun, barang, hadiah, lupakan semua ya. Jauhkan semua tuh. Kalau bisa disingkirkan semua. Ini memilih kartu tengah. Kartu 10 Pentacle juga mengingatkan kita perbanyak kedekatan dengan orang-orang yang sayang kepada kita. Keluarga, sahabat-sahabat, perbanyak kedekatan dengan mereka. Karena dengan begitu, ini akan membantu kita untuk bisa melupakan dia ya. Jadi perbanyak kedekatan dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu 9 Cup sebenarnya mengingatkan kita tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cukup di kondisi saat ini, karena nantinya ini akan berlalu. Karena secara otomatis kita akan melupakan dia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin sekarang masih sesekali ingat, tapi yakinlah bahwa ada masanya ini semua akan berlalu dan kita akan kembali bahagia tanpa si dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah Elsa Monica, terima kasih sudah reading saya, sangat resonate. Saya sudah mulai lelah dengan pernikahan ini, semua yang terjadi jauh dari harapan. Benar-benar jauh, saya lelah berusaha untuk merubah dia, namun tetap sama hingga 3 tahun ini. Namun saya masih bimbang karena sudah memiliki anak. Semoga Tuhan membimbing saya pada keputusan yang tepat. Sekali lagi, terima kasih. Oke, dalam sebuah hubungan, seringkali memang kita mencintai pasangan kita. Namun jika kita mau lihat lebih jernih lagi, apakah kita benar-benar mencintai dia? Saat si A bertemu dengan si B dan mereka memutuskan untuk berhubungan, misal kita ambil contoh, mereka bertemu dengan si dia dan akhirnya menikah, mereka memiliki seorang suami. Nah, di dalam pikiran Elsa Monica, suami yang baik adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, saat si dia ternyata berbeda dari apa yang ada di pikiran kita. Misal suami yang baik bangunnya pagi, suami yang baik setia, suami yang baik sayang pada anak-anak. Ini adalah suami yang ada di dalam pikiran Elsa Monica. Namun si dia ternyata tidak sama dengan yang ada di pikiran. Akhirnya kita mulai merubah dia, membuat dia untuk menjadi sama dengan yang ada dalam pikiran kita. Yang terjadi akhirnya apa? Kita tidak belajar menerima dia, tetapi kita sibuk merubah dia menjadi orang yang ada dalam pikiran kita. Dan hal-hal seperti ini akan menyebabkan suatu hubungan menjadi berat dan satu sama lain nantinya akan merasa tidak dipahami dan tidak disayangi. Nah, sekarang kembali disadari, jika memang mencintai dia, belajarlah menerima dia. Jika ada yang mau dirubah, ajaklah perubahan ini bersama-sama ya.
Oke, kita akan lanjut lagi. Mungkin memang tidak mudah, tetapi jika kita mau berusaha, jalannya pasti ada ya. Elsa Monica, kembali lagi. Request lagi, bulan ini saya terjun di bisnis properti. Apakah kesuksesan saya ada pada bisnis ini atau pada pekerjaan bisnis lain? Karena saya sudah mencoba beberapa bisnis, tidak ada perubahan apa-apa. Oke, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya bisa sukses di bisnis properti? Kembali tanyakan dalam hati, apakah saya bisa sukses di bisnis properti? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah saya bisa sukses di bisnis properti? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah cocok dengan bisnis properti dan bisa sukses? Kartu 8 cup sebenarnya menyimpulkan bahwa pilihan bisnis ini bukanlah apa yang hati kita kehendaki. Pertimbangkan lagi untuk di bisnis ini, karena jika hati kita tidak berada di bisnis ini, maka kita tidak akan bisa benar-benar maksimal bekerja di bisnis ini. Pertimbangkan lagi, karena yang memilih kartu paling kiri sebenarnya ini tidak mengarah ke arah sukses dikarenakan hati kita tidak sepenuhnya berada di bisnis ini ya. Ini bukan yang hati kita inginkan. Yang memilih kartu tengah, sebenarnya peluang untuk sukses di bisnis ini ada, karena kartu pedang dan tongkat bercerita ke arah jawaban iya, ada kesempatan sukses namun hati kita ragu. Nah, jika sudah memilih memang mau meyakini di bisnis properti, jauhkan semua keraguan dan benar-benar tetapkan hati di sini totalitas sepenuhnya, karena peluang suksesnya ada selama kita tidak ragu ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu 6 tongkat mengingatkan kita ke arah jawaban akan keberhasilan atau kesuksesan. Kartu 6 of wands sebenarnya bercerita tentang victory atau kemenangan. Mungkin kemenangan itu tidak di masa sekarang, tapi di masa depan pilihan bisnis ini bisa membawa keberhasilan. Karena itu yakini pilihan ini ya. Yang ini iya, yang ini bisa sukses selama tidak ragu. Yang ini pertimbangkan pilihan bisnis lainnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya, Isiu Suryani. Dari awal sampai akhir mantul, cuma saya pribadi nggak bisa milih, galau atau bingung. Terima kasih pencerahannya semua. Terima kasih kembali. Kak, tolong artikan mimpiku. Semalam bermimpi mau nikah di rumah, sudah persiapkan semua dalam mimpiku. Calon suamiku tidak datang. Tidak ada orang yang datang sama sekali, hanya ada aku saja dalam mimpi itu. Apa artinya? Oke, fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, apa arti mimpiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa arti mimpiku? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, Page of Pentacles sebenarnya mengingatkan kita untuk melangkah secara nyata untuk move on dalam hidup kita. Karena jika kita tidak move on, beberapa hal dari masa lalu mungkin memang menghambat kita, tapi bukan berarti itu membuat kita tidak pernah maju dalam hidup. Jadi yang memilih kartu paling kiri diingatkan untuk mengambil langkah untuk move on. Mungkin hanya langkah kecil dan sederhana, tapi paling tidak ada langkah yang diambil. Karena tanpa mengambil langkah yang kecil ini, langkah besar tidak dapat dilakukan nantinya ya. Yang memilih kartu tengah, ada beberapa hal berkaitan dengan hubungan yang menjadi pertimbangan saat ini. Nah, jika hal-hal yang berkaitan dengan hubungan ini benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Jika ada tawaran hubungan yang kita rasa kita tidak nyaman, jangan melangkah karena kata kasihan. Atau jangan menjalin relasi, baik itu pertemanan, baik itu bisnis, karena rasa kasihan atau karena rasa sungkan. Tapi perhatikan baik-baik apakah relasi ini layak untuk aku jalani atau tidak ya. Yang memilih paling kanan, kartu 3 Pentacle mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang butuh dibuktikan dalam hidup ini. Kesibukan kita untuk membuktikan pada orang lain akhirnya menghabiskan banyak upaya, banyak waktu, banyak pikiran. Dan sekali lagi, belum tentu mereka yang kita buktikan diri kita akan dapat menerima pembuktian kita. Karena jika mereka selalu merasa kita kurang, maka tidak ada habisnya. Ini seperti kita menyayangi seseorang, baik itu keluarga, baik itu pasangan, selalu memberi yang terbaik untuk mereka.
dari sisi kita, namun di sisi mereka selalu merasa yang diberi masih belum atau kurang maksimal. Akhirnya apa? Tidak ada habisnya. Inilah yang terjadi ya. Nah, jika kita kembali ke simbolisme mimpinya, mimpi menikah di mana calon suami tidak datang dan tidak ada orang sama sekali. Ini sebenarnya menyimpulkan suatu kondisi di mana aku merasa kesepian dan aku mengalami kondisi di mana aku merasa kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang aku inginkan. Di sisi yang lain, simbol ini juga menandakan bahwa seringkali aku sudah sangat sibuk melakukan sesuatu untuk banyak orang, tapi aku lupa melakukan hal untuk diriku sendiri, karena saat aku membutuhkan seseorang, tidak ada seorang pun di sana ya. Oke, kita lanjut lagi. Tarotku bikin kata-kata indah lagi. Oke, nanti saat berhasil ambil gambar, tarotku akan post di bagian community ya. Izin subscribe, silahkan, terima kasih, bantu share ya. Dari Gigi, tolong ramalkan apakah dia akan hubungi saya lagi. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungiku lagi? Tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungiku lagi? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia akan menghubungiku lagi? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri. Kartu Strength sebenarnya memberikan suatu simbol di mana kita harus belajar bersabar. Tidak memastikan atau tidak menjamin dia akan menghubungi kembali. Namun jika kita mau bersabar, peluang bahwa dia akan menghubungi kembali itu ada ya. Ini yang memilih kartu tengah. Sebenarnya dia bisa saja menghubungi kembali. Ingat, dia bisa saja menghubungi kembali. Namun kontrol menghubungi kembali atau tidak sebenarnya bukan di tangan kita. Dan di kondisi nanti jika dia membutuhkan kita, ingat, jika dia membutuhkan kita, dia akan menghubungi kita. Namun jika tidak, peluang menghubunginya juga kecil ya. Ini yang memilih kanan. Kembali ada kemiripan tetapi sedikit berbeda. Akan ada masa di mana dia membutuhkan kita karena nantinya dia akan membutuhkan kita. Namun harus hati-hati di sini. Karena saat dia menghubungi bisa jadi dia mengambil sebuah peluang untuk sebuah keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi mesti hati-hati ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya Putri Ernasari. Telat kok tidak ada notifikasinya padahal sudah subscribe semua. Oke, kemarin malam tarotku mencoba untuk live. Untuk yang sudah hadir, terima kasih. Yang belum hadir, nanti jumpa lagi saat tarotku live ya. Nia Trisnawati, pedang, aku masih belajar intuisi. Oke, kemarin malam yang keluar koin ya. Dilatih terus, koin di elemen bumi, sedangkan pedang di elemen udara ya. Intuisi sebenarnya bukan sesuatu yang terbawa sejak kita lahir, namun sesuatu yang lahir dari sebuah proses kehidupan. Jadi setiap orang sebenarnya memiliki intuisi yang bisa diasah terus ya. Tarotku, kenapa ya susah sekali untuk melupakan mantan? Apakah saya dan mantan bisa berjodoh? Oke, tadi sudah tarotku bacakan di bawah ya. Kita lanjut lagi. Request, apakah dia akan menikahiku? Dari Mian Mojang. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia akan menikahiku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia akan menikahiku? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk memilih kartu paling kiri, apakah dia akan menikahiku? Kartu 5 SWOT sebenarnya bercerita tentang ke arah jawaban iya, karena kartu pedang dan tongkat banyak bercerita ke arah iya. Namun di sini sebenarnya dia akan menikahiku, namun sebenarnya ada sesuatu yang dia incar dari pernikahan ini. Jadi benar-benar harus berhati-hati, karena ada kemungkinan dia mengambil kesempatan atau mengambil peluang dari kita dengan pernikahan ini ya. Di sini harus sangat berhati-hati. Ini yang memilih kartu tengah. Jika kita mau belajar menerima, sebenarnya akan ada masa di mana dia akan menikahi kita. Yang ini juga ke arah jawaban iya ya. Ini yang paling kanan.
Yang ini juga, jika dia di masa lalu pernah berjanji akan menikahi kita, maka dia akan mewujudkan itu karena dia adalah orang yang memegang prinsip apa yang sudah dia sampaikan. Tiga-tiganya ke arah jawaban iya. Namun yang di sini harus hati-hati, yang di sini belajar menerima karena mungkin dia tidak sesuai apa yang kita harapkan. Yang di sini dia adalah orang yang pegang komitmen dan dia akan menikahi ya. Tiga-tiganya ke arah jawaban iya. Kita akan lanjut lagi. Dari Ranhi, Kak request, apakah dia masih mencintai dan menyayangi aku? Oke, apakah si dia masih mencintai dan menyayangi aku? Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintai dan menyayangiku? Oke, tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintai dan menyayangiku? Sekarang Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3, oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia masih menyayangi dan mencintaiku? Kita akan lihat. Kartu Knight of Wands sebenarnya menjawab ke arah jawaban iya. Dia masih mencintai, masih menyayangi, dan masih bersemangat untuk melakukan hal ini ya. Ini memilih kartu tengah. Oke, kartu Temperance sebenarnya mengingatkan kita, apakah kita dan dia masih satu visi, masih satu tujuan? Jika visinya masih sama, tujuannya masih sama, goalnya masih sama, satu sama lain, maka dia masih mencintai dan menyayangi. Namun jika tidak, sudah mulai berubah visi, salah satunya, ada peluang bahwa kalian akan jalan masing-masing dengan pikiran masing-masing, tujuan hidup masing-masing ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu 8 tongkat sebenarnya mengingatkan ke arah jawaban iya. Dia masih mencintai dan menyayangi, hanya saja belakangan ini mungkin kesibukan membuat dia tidak bisa mewujudkan itu secara nyata. Jadi ada beberapa hal yang harus dia selesaikan sehingga dia tidak bisa menunjukkan itu ya. Kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah menyimak kata Tarotku dari Isabella Roncock. Terima kasih. Ada request dari temanku, boleh tidak? Pertanyaannya, bagaimana peruntungan ekonomi dia di 2020? Oke. Bagaimana peruntukan ekonomi di 2020? Sekarang fokus ke diri, lalu tanyakan dalam hati, bagaimana peruntungan di 2020? Fokus, bagaimana peruntungan di 2020? Sekali lagi ya, fokus, bagaimana peruntungan di 2020? Oke, Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, bagaimana peruntungan di 2020? Di tahun 2020, ada beberapa hal yang harus kamu perbaiki. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu handle sendiri. Jadi di 2020, untuk kamu belajar untuk minta tolong. Karena jika kamu bisa minta tolong, sebenarnya perekonomian kamu akan baik. Namun kalau kamu berusaha menganggap semuanya adalah harus bekerja sendirian, ini akan membuat kamu terbeban, khususnya di tahun 2020 ya. Inilah tahun dimana kamu harus bisa bekerja sama dan bisa memperbaiki apa yang dirasa kurang tepat. Sekali lagi juga, ada banyak kondisi juga dimana lingkungan sekeliling rasa tidak mendukung kamu. Dan saat kondisi ini terjadi, fokus, karena ada tetap orang-orang di luar sana yang juga bisa mensupport dan mendukung kamu ya. Jadi untuk lingkungan yang kerasa menghambat kamu, beri jarak ya. Ini memilih kartu tengah. Tahun 2020 banyak surprise untuk kamu yang memilih kartu tengah. Ada banyak kejutan. Kejutan ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, namun tiap kejutan punya tantangannya masing-masing. Yang memilih kartu tengah berani untuk mengambil peluang yang kadangkala mungkin belum pernah kita ambil peluang yang sama. Karena dengan begitu ada peluang besar kamu bisa mendapatkan keberhasilan, namun juga tetap hati-hati karena tidak selalu peluang ini adalah peluang baik. Namun yang memilih kartu tengah, jika kamu berani di tahun 2020, ada banyak peluang baik ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Knight of Cups mengarah ke arah tawaran-tawaran di tahun 2020. Untuk yang memilih paling kanan, banyak relasi, banyak tawaran baik. Namun tetap pertimbangkan dengan hati-hati, karena beberapa tawaran ini sebenarnya bisa membuat perekonomian kamu menjadi jauh semakin baik ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kak, request, apakah cinta baruku akan langgeng? Oke, sekarang fokus. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini akan langgeng? Oke, tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini akan langgeng? Sekali lagi,
Tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini akan langgeng ya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan langgeng hubungannya? Kartu 4 tongkat mengingatkan kita selama visinya jelas, tujuannya jelas, hubungan ini akan langgeng, bahkan bisa melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi ya. Ini oke. Ini memilih kartu tengah. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam hubungan ini. Sebenarnya kartu pedang dan tongkat ke arah iya, kartu koin dan cup lebih banyak ke arah jawaban tidak. Namun di sini, jika dalam hubungan ini kita bisa memberikan porsi yang jelas dan tepat, dalam artian melangkah dengan realistis, tidak hanya mengikuti perasaan saja, hubungan ini bisa langgeng. Namun jika hubungan ini kita sibuk hanya dengan perasaan dan tidak realistis, maka hubungan ini akan menjadi tidak langgeng. Contoh tidak realistis adalah mungkin satu dari kalian atau dua-duanya masih bekerja, tetaplah bekerja dengan baik, bagi waktu dengan baik, tetaplah berjalan dengan seimbang. Karena dengan begitu hubungannya langgeng. Tapi jika kalian hanya fokus pada hubungan saja dan melepaskan banyak hal lain, hubungan ini malah akan menjadi tidak langgeng ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu 5 pentakel sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi yang bisa dikatakan tidak ringan, di mana sebenarnya satu sama lain memiliki beban di dalam diri masing-masing. Jika satu sama lain bisa mensupport diri sendiri dengan baik, sebenarnya hubungannya masih ada harapan langgeng. Namun jika bergantung, di mana satu sama lain saling bergantung, padahal kalian berdua sebenarnya sama-sama belum bisa berdiri dengan kuat, ini hubungannya akan menjadi beban untuk satu sama lain ya. Misal masih ada perasaan kecewa dari masa lalu, kejengkelan masa lalu dilampiaskan kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Perasaan takut dan khawatir di mana pernah disakiti di masa lalu dikaitkan dengannya. Ini akan menjadi suatu problem di hubungan. Selama kalian sudah bisa menghandle perasaan kalian sendiri-sendiri, ingat sendiri-sendiri, hubungan ini bisa langgeng. Tapi jika tidak, hubungan ini akan menjadi beban ya. Kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah dari Isabella Roncock. Request ya, seandainya saya punya jodoh lagi, apakah bakal ada pihak ketiga yang hadir di antara cinta kita? Karena kisah cintaku selalu kandas karena orang ketiga. Oke, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Jika saya punya jodoh lagi, apakah akan ada pihak ketiga yang mengganggu? Tanyakan dalam hati, jika saya memiliki jodoh lagi, apakah ada pihak ketiga yang mengganggu? Sekali lagi, jika saya memiliki jodoh, apakah akan ada pihak ketiga yang mengganggu? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah akan ada gangguan pihak ketiga? Kartu-kartu tongkat sebenarnya mengarah ke arah jawaban iya. Dan di sini kartu 9 tongkat adalah jika kita memilih jodoh atau berada di lingkungan di mana ketidaksetiaan atau orang ketiga sering hadir, maka hal yang sama masih mungkin akan terulang. Dan sebenarnya ada beberapa prinsip dalam diri kita yang menyebabkan hal ini terjadi. Jadi daripada kita sibuk mencari jodoh lagi saat ini, fokus ke diri. Jika memang ada luka, jika memang ada rasa sakit, nikmati sakitnya, tidak perlu terburu-buru memiliki hubungan baru. Banyak hubungan setelah kita berpisah, kita sibuk untuk mencari hubungan baru untuk mengobati luka kita. Akhirnya yang terjadi, kita memulai sebuah hubungan dengan luka yang masih ada di dalam diri kita. Dan apa yang terjadi, kita hanya menciptakan sebuah luka baru akhirnya. Nah, untuk para sahabat yang belum pernah atau belum sempat menikmati rasa luka dari hubungan lama, break dulu untuk tidak punya hubungan dulu, nikmati kesepian, nikmati rasa sakitnya, biarkan benar-benar sembuh. Setelah itu baru mulai hubungan baru kembali ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu pedang dan tongkat mengarah lebih banyak ke arah jawaban iya. Jika kita masih membawa pola pikir lama kita, ide-ide lama, ketakutan lama, kekhawatiran lama, maka hal yang sama masih akan terulang. Untuk memilih kartu tengah, lakukan hal yang sama, nikmati rasa sakitnya, sehingga tidak perlu membawa luka lama nantinya di hubungan yang baru ya. Jadi saat ini sebaiknya tidak terburu-buru untuk punya hubungan. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kembali juga ke arah jawaban iya, di mana Two of Swords adalah keraguan dalam diri kita yang menciptakan hal itu terjadi. Jika kita masih punya keraguan terhadap seseorang, jangan putuskan untuk melangkah bersamanya.
Jadi benar-benar ikuti suara hati. Jika kita sudah yakin, baru melangkah ya. Ketiga-tiganya diingatkan untuk hati-hati, bisa jadi ada peluang untuk gangguan pihak ketiga. Kuncinya ada pada diri kita yang mau memaafkan dan menerima perasaan kita terhadap hubungan-hubungan yang sudah berlalu ya. Oke, kita lanjut lagi. Doyan Ciki. Kartu 2. Oke, terima kasih. Oke, requestnya di bagian komen sudah terbaca semua. Kita akan baca request harian kita, yaitu mengenai kondisi keamanan kita dari corona ya, untuk kesehatan kita. Pertanyaannya adalah, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Sekarang fokus ke diri kita, tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah aku aman dari corona? Kartu 9 cup, ingat kartu cup dan koin mengarah lebih banyak ke arah jawaban tidak. Dan kartu 7 cup mengingatkan kita untuk tidak banyak keinginan yang mau dilakukan. Lebih baik, lebih banyak batasi diri untuk keluar atau berkumpul atau bertemu dengan banyak orang. Perbanyak kegiatan yang tidak harus keluar rumah, karena jika kita mengikuti keinginan kita, ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi ini harus sangat berhati-hati, jangan mengejar keinginan kita ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu The Lover sebenarnya adalah simbol-simbol positif. Selama kita bisa menghargai diri kita, menyayangi diri kita, seperti misalkan gunakan masker, gunakan hand sanitizer, gunakan segala hal yang bisa melindungi kita. Dengan kita menyayangi diri kita, maka kita akan aman ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kembali, kartu koin dan cup lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di kartu 4 cup, kita diingatkan untuk berada di tempat yang tidak perlu banyak berkegiatan, dalam artian lebih banyak di rumah. Masih memiliki saran yang mirip. Yang tengah, lindungi diri. Yang ini jangan banyak keinginan. Yang ini sebaiknya tidak terlalu sibuk melangkah keluar, karena akan aman jika kita bisa berada, tidak banyak bergerak. Ada koin di atas kepala, koin di tangan, koin di kaki. Ini adalah zona nyaman. Ada yang mengatakan zona nyaman ini tidak bisa membuat kita maju, tapi jika dikaitkan dengan pertanyaan ini, zona nyaman ini adalah zona yang paling aman untuk saat ini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oh, sudah semua? Oke, kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk yang belum subscribe channel Tarotku, share video-video Tarotku, share channel Tarotku ya. Terima kasih.